Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala rabbuna jalla sya'nuhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin maknanya pencipta, pemilik, penguasa alam semesta, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang maha pemberi rezeki, yang maha kuat dan maha kokoh, dan yang menyembuhkan bila seseorang sakit. Ini dikenal dengan tauhid ar-rububiyah. Orang musyrikin, orang-orang kufar bahkan tidak bisa mengingkari ini. Sebagaimana yang telah kita bahas, apabila ditanya kepada mereka, langit dan bumi ini milik siapa? Maka mereka jawab, milik Allah. Bila ditanya siapa yang memberi rezeki, siapa yang menghidupkan dan mematikan, mereka jawab Allah. Jadi kita sering mendengar kalimat seperti ini, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, pencipta, penguasa, pengendali, pemilik, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang tak terhingga. Di antara nikmat dan karunia yang kita rasakan adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, sebagai khataman nabiyyin, penutup segala nabi dan rasul. Dan ajaran beliau abadi sampai datangnya hari kiamat nanti. Beliau diutus oleh Allah untuk sekalian alam, bahkan untuk alam jin dan manusia. Dalam Al-Quran ada surah Al-Jin, bahwa bangsa jin itu juga menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada aku. Nah, sebahagian manusia justru menjadikan jin sebagai pelindung, sebagai tempat minta tolong. Dalam surah Al-Jin, jin sendiri menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan dari bangsa jin itu sendiri, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya sebagian laki-laki dari bangsa manusia minta tolong atau mencari perlindungan kepada sebahagian laki-laki dari bangsa jin. Bangsa jin itu bukannya menolong, tetapi menambahkan kepada mereka kesesatan. Jin itu kemudian manusia sama-sama menjadi dua umat yang diwajibkan oleh Allah untuk ibadah kepadanya.
Kemarin sudah kita bahas bahwa sebagian orang yang punya keyakinan bahwa laut dikuasai oleh ratu, atau pohon besar, batu besar dikuasai oleh penghuninya, sehingga ada sebagian kaum muslimin yang masih bercampur keyakinannya dengan keyakinan kesyirikan ketika dia melewati suatu tempat yang dianggap angker, maka dia berkata, numpang lewat, aku cuma numpang lewat gitu. Yang semestinya ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita memasuki suatu kampung, melewati suatu kampung, suatu tempat, bahkan memasuki suatu rumah yang belum pernah kita masuki sebelumnya, maka kita baca zikir, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Dibaca 3 kali. Kata Nabi SAW, bila itu dibaca maka dia selamat sampai dia keluar atau pergi dari tempat itu. Alhamdulillah, saya sudah bertahun-tahun mempraktekkan ini. Baru 2 tahun. Masya Allah, Alhamdulillah. Dengan penuh keyakinan kita ucapkan itu. Jadi bukan numpang lewat, mohon izin, sambil membungkuk-bungkukkan badan. Padahal konsep berhadapan dengan jin itu atau syaitan, kalau kita berani dia takut. Sebaliknya kalau kita yang takut, dia berani. Bahkan dia sendiri mengatakan, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Seperti syaitan yang berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Falamma kafara, dan ketika orang yang dibisiki, yang disuruh kafir itu dia telah kafir, apa kata setan tadi? Qala inni bari'u minka. Aku enggak tanggung jawab ya, aku kan cuma ngomong. Kemudian apa katanya? Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut pada Allah Rabbul Alamin. Dia sendiri merasa takut pada Allah, sementara sebagian kaum muslimin takut pada dia. Maka seorang muslim dari kalangan manusia, karena ada juga muslim dari bangsa jin, begitu dalam surah Al-Jin. Akan tetapi kita sebagai muslim, kita tentu lebih utama untuk mengatakan inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga sebahagian manusia bahkan mengaku sebagai seorang muslim, melakukan persembahan-persembahan, pengorbanan-pengorbanan untuk bangsa jin. Contoh saja, bila seseorang buka lokasi perumahan umpamanya, lokasi perkebunan, maka dia dibisiki oleh syaitan agar menyembelih seekor hewan. Sekali lagi, biasanya hitam, terlalu hitam, kalau perlu bulunya terbalik, atau ayam putih serba putih, ayam cemani, Pak. Saya pernah dimintai, oh Ustadz kan dari Sumatera, bisa nggak carikan ayam cemani? Ada yang mau beli 500 juta. Untuk apa, Pak? Untuk mencari sumber minyak di Timur Tengah. Oh, saya bilang ada, tapi walaupun sepenuh langit sepenuh bumi, duit Bapak nggak bakal saya carikan, karena itu syirik, akan mempersembahkan pengorbanan kepada selain Allah. Nah, ini bagi orang-orang yang berada atau sering berada di lapangan, bertaubat kepada Allah atas kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Jangan kasih persembahan berupa pertumpahan darah kepada selain Allah, karena pengakuan kita selama ini, inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Saya pernah lihat kudu-kudu rumah berdarah-darah gitu. Karena sebelum dinaikkan ditetesi dulu dengan darah ayam. Fondasi, bahkan fondasi masjid. Astagfirullahaladzim. Pasti ada keyakinan di balik itu, yakni supaya tidak diganggu oleh pemilik lokasi. Kita sebetulnya numpang di muka bumi ini, Pak. Kenapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma tahta thara. Milik Allah segala yang di langit dan yang di bumi, bahkan sampai ke kerak-kerak bumi. Terus kenapa tidak dikasih persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi tidak ada pula sunnahnya. Walaupun kita sebut, aku teteskan darah ayam sebagai persembahan kepada Allah untuk membangun sebuah rumah. Walaupun diperuntukkan kepada Allah, tapi karena tidak ada sunnahnya, maka tidak dilakukan gitu. Nah, kaidah yang ketiga dalam memahami syirik, sesembahan orang musyrik ketika Rasulullah diutus sebagai Rasul beraneka ragam. Mereka menyembah malaikat, mereka menyembah para nabi dan orang soleh, mereka menyembah pohon dan batu, mereka menyembah matahari dan bulan, dan mereka semua itu dikategorikan oleh Rasulullah sebagai orang musyrik dan diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka. Karena memang demikian, Rasul kan diutus untuk menegakkan tauhid. Apabila kita bicara tentang tauhid, maka kita akan bicara tentang kesyirikan. Karena fungsi tauhid, karena tauhid tidaklah akan sempurna bila tidak terlepas dari kesyirikan. Tauhid akan menjadi rusak apabila dicampur aduk dengan kesyirikan. Inilah buruknya pelaku kesyirikan. Mereka tidak bersatu, berbeda-beda. Yang satu nyembah batu, yang satu nyembah pohon, yang satu nyembah malaikat, menyembah nabi. Adapun anehnya, orang-orang yang tidak paham dengan kaidah ini, mereka memahami bahwa syirik itu adalah menyembah batu saja atau menyembah pohon saja. Sementara menyembah orang soleh, menyembah nabi, menyembah malaikat tidak dianggap sebagai suatu kesyirikan gitu. Saya sendiri menyaksikan sebagian kaum muslimin sholat di sekeliling perkuburan. Saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Baca Quran menghadap kuburan, sholat menghadap kuburan. Kalau kuburannya 4 persegi, berarti sholat di sekeliling itu, tidak menghadap kiblat. Saya saksikan, sekali lagi saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri di satu kawasan di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Apakah mereka orang kafir? Tidak. Mereka baca Quran, mereka sholat, tapi sholatnya menghadap kuburan, bahkan bersujud di sekeliling kuburan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada kaum musyrikin dalam surah Yusuf ayat 39 sampai 40. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Allah bertanya, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau hanya Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidaklah menyembah selain Allah kecuali menyembah nama-nama yang kalian sendiri buat-buat.
Jadi Allah pertanyakan, mana yang lebih baik, menyembah Tuhan yang banyak yang berbeda-beda daripada hanya menyembah Allah yang satu? Logikanya begini Pak, kalau Tuhan itu banyak dan berbeda-beda, kemudian kalau Tuhan itu hanya satu, mana yang lebih utama mempersatukan? Yang menyembah Allah yang Maha Esa. Kalau yang berbeda-beda, maka akan menyebabkan perperangan, pertumpahan darah, pertengkaran. Kata Tuhan yang satu hujan, kata Tuhan yang satu panas, maka udahlah kita damai aja hujan panas, maka demamlah umatnya. Kata yang satu banjir, kata yang satu gempa, berantem. Bapak ibu suami istri aja berantem di rumah, dalam rumah tangga, berantakkanlah anak-anaknya. Coba bayangkan kalau dua, nggak usah banyak, dua Tuhan saling bertengkar, yang satu menghentakkan kaki, yang satu menampar ini dan itu, maka hancurlah dunia ini. Maka Allah mempertanyakan, a'arbabun mutafarriquna khairun amillah al-wahidul qahhar? Apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu jauh lebih baik daripada Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa? Tentu jawabannya, lebih baik Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Nah, ketika Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjumpai umat seperti ini. Mereka menyembah Tuhan yang berbeda-beda. Maka Allah perintahkan untuk mendakwahkan Islam kepada mereka. Kemudian mengajak mereka hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaidah ini membantah keyakinan sebagian orang yang mengatakan orang musyrik itu adalah orang yang menduakan Tuhan. Hanya sebatas itu. Padahal orang yang syirik itu orang yang menyembah selain Allah, termasuk menyembah orang-orang soleh. Untuk lebih dalam pemahaman kita, apa yang dikatakan menyembah? Menyembah bahasa kitanya, bahasa Arabnya ibadah. Dalam bahasa Jawa, kalau abdi itu siapa Pak? Abdi adalah orang-orang yang dipekerjakan di abdi dalam. Perhatikanlah bagaimana cara mereka berjalan. Mereka tidak berjalan dengan telapak kaki, berdiri di atas telapak kaki, melainkan berjalan dengan lutut. Berjalan ke depan dengan lutut sambil membungkukkan badan. Mundur ke belakang pun nggak boleh membelakangi raja, tapi mundur pelan-pelan sambil berlutut. Itu abdi, artinya hamba. Namun dalam Islam, seseorang tunduk, sujud, membungkukkan badan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peribadatan adalah penundukkan diri, penghinaan diri. Dan penundukkan diri, penghinaan diri itu hanya pada Allah. Ini yang menyebabkan hati kita lapang Pak. Ini yang menyebabkan ketenangan dalam hati. Kenapa? Karena kita hanya menghinakan dan menundukkan diri kepada Allah. Kita tidak merasa hina dan rendah di hadapan manusia. Sebagian orang dia merasa dari ekonomi lemah, padahal rajin sholat, taat beribadah, tapi mungkin belum paham. Maka ketika dia lewat di depan orang yang secara ekonomi kelihatan wah gitu, maka dia berjalan dengan membungkukkan badan. Udah minta izin lewat, bungkukkan badan pula gitu, permisi gitu.
Amo 10 kali anggo ayo. Nah, ini keliru. Kita hanya menghinakan dan menundukkan diri di hadapan Allah. Kalau sudah minta izin numpang lewat udah cukup. Jangan dibungkukkan badan. Jadi jangan salah paham ya. Dahulu di musim haji 95 ada sebagian jamaah haji Indonesia ngomong ke saya di Masjid Nabawi, benar-benar nggak sopan orang Arab ini ya Pak ya. Kenapa rupanya? Lewat-lewat aja gitu. Beda sama kita ya. Kita kalau numpang lewat, maaf sambil bungkukkan badan gitu. Waduh Pak, mereka belajar tauhid Pak. Ibadah itu bahasa Arab Pak. Ibadah itu artinya tunduk dan patuh dan menghinakan diri. Maka kalau kita belajar tauhid, kita hanya menghinakan dan membungkukkan diri kita, bahkan bersujud simpuh hanya kepada Allah. Kan dia sudah bilang numpang lewat gitu. Cuma mungkin kita aja nggak paham gitu. Jadi pernah saya berkelakar dengan jamaah haji. Nah, jadi jamaah haji sebelum berangkat banyak sedikitnya belajarlah bahasa Arab. Kan banyak luang waktu, ada tenggang waktu sebelum berangkat dari mendaftar dan dipastikan dapat seat untuk berangkat. Sehingga nanti jangan terjadi hal-hal yang bertolak belakang. Ya, kita menanya tempat buang air tapi nggak bisa bahasa Arab, sehingga apa bisa jadi buang air kecil dalam celana gitu. Karena udah dikasih tahu, kita nggak ngerti juga gitu. Bahkan saya bilang pada jamaah, coba bayangkan kalau suatu kali orang Arab bilang hadza hajar, dia sedang megang batu, mungkin bapak akan lari terbirit-birit karena dia sedang pegang batu, bapak kira dia mau menghajar bapak gitu. Ya. Nah, jadi anehnya sebagian kaum muslimin, bahasa-bahasa lain mereka mengerti, bahasa Inggris, matematika, semua rumus hafal, tapi bahasa Arab mereka sangat awam. Jadi sudah selayaknya kita menaruh perhatian terhadap bahasa Arab, minimal agar kita faham bacaan sholat kita, agar tidak salah sebut gitu ya. Umpamanya mujahidin kita sebut muhajidin. Anak saya umpamanya sekolah di pondok tahfiz, suatu istilah yang masyhur di pondok tahfiz, murajaah. Murajaah itu mengulang hafalan. Maka kadang-kadang ada sebagian kita mengatakan anak saya jarang mujaroah Ustaz. Terbalik, murajaah bukan mujaroah gitu. Jadi tidak aneh kalau kaum muslimin sebagian tidak paham apa itu tauhid, tidak paham itu apa syirik, sehingga bercampur baur apa yang mereka lakukan. Mereka mengira mereka menyembah Allah, tapi sebetulnya mereka telah melakukan kesyirikan. Mereka telah mengira bahwa mereka telah melakukan yang terbaik, ternyata mereka salah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berkeyakinan aku tidak syirik, aku kan menjadikan guruku walaupun sudah mati sebagai perantara antara aku dengan Allah. Yang lain bertauhid, tidak. Kami hanya meminta kepada Allah tanpa perantara. Karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah, dan bertahan pada pendapatnya, dan tentu ini pendapat yang benar. Yang satu mengatakan tidak, kami meminta kepada Allah melalui guru kami. Maka bisakah terwujud persatuan? Bisakah dipaksa untuk bersatu kalau seperti ini? Tidak bisa. Sama saja dengan mau menyatukan air dengan minyak, aduklah sampai putus lengan mengaduknya, dia akan tetap terpisah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, hati-hati pula kita dengan sebuah syubhat, keraguan-raguan. Apabila ada para ustadz, para juru dakwah, para ulama menyampaikan bertauhidlah kepada Allah, jauhkanlah diri dari kesyirikan, karena itulah inti dari dakwah para rasul. Kadang-kadang kawan-kawan kita sebahagian kaum muslimin yang tenggelam di dalam kesyirikan mengatakan memecah belah umat ini ustaz.
Padahal Allah memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah semua dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Tali Allah itu Al-Qur'anul Karim. Tali Allah itu Al-Islam. Tali Allah itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan agama Islam, Allah turunkan Al-Quran sebagai pegangan. Allah perintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan dan menjelaskannya. Penyampaian dan penjelasan Rasulullah tentang Al-Quran dan segala kandungannya disebut dengan sunnah, yakni yang terucap disebut hadis, yang diperbuat dilakukan sebagai tindakan Nabi dikenal dengan sunnah fi'liyah. Maka ketika kita mengajak umat kepada tauhid, kita memperingatkan umat agar tidak melakukan kesyirikan, itulah ajakan untuk persatuan, karena itulah dasar persatuan. Sesungguhnya orang yang menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak, melakukan kesyirikan, melakukan bid'ah, sungguh mereka melanggar hak-hak Allah, melanggar hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang melakukan bid'ah sebetulnya dia masuk ke dalam kategori orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena orang yang melakukan bid'ah, dia melakukan sesuatu yang dibuat oleh manusia, meninggalkan sesuatu yang diperintah oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul. Sehingga apa yang dia buat yang dia lakukan, kemudian dia anggap baik. Sementara apa yang diajarkan Rasulullah, dia tidak lakukan. Maka sungguh siapa yang melakukan bid'ah, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Saya diundang isi pengajian. Acaranya kapan? Setelah maghrib. Terus kita bisa balik ke Padang malam ini? Bisa. Sebelum maghrib sudah sampai. Azan, sholat jamaah. Katanya mau kajian, kok hanya berapa orang? Nunggu. Sholat isya masih belum dimulai. Jam 9:30 baru datang rombongan. Astagfirullah. Katanya habis maghrib ngaji. Ternyata 9:30 baru dimulai. Karena 9:30 sang guru baru datang. Saya kira langsung dimulai. Ternyata ada pula tahlilan dulu, Pak. Jadi tahlilan itu la ilaha illallah dibaca dalam 3 bentuk, Pak. La ilaha illallah sambil menggoyangkan kepala. Kemudian naik tingkat Allahu Allahu Allahu. Kemudian yang terakhir hu sambil menggoyangkan badan. Terakhir serentak menghentakkan pinggul. Allah 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 Allah. Nah, gitu, Pak. Untung masjidnya lantai tembok. Coba bayangkan kalau lantainya kayu, ambruk itu masjid. Tak pernah kita dapatkan sepotong pun hadis tentang Nabi berzikir seperti ini. Nabi kalau berzikir la ilaha illallah, karena dia merupakan cabang iman paling tinggi. Oleh sebab itu jamaah sekalian, jangan kita seperti orang yang begini, ketika keluarganya mau meninggal dibisikkan di telinganya Allah Allah, padahal perintah Nabi bisikkan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, bisikkan di telinga orang yang mau meninggal itu kalimah la ilaha illallah. Kata yang bisikin, tidak, itu terlalu panjang, berat baginya. Bagaimana nanti kalau la ilaha kemudian berarti putus dong Ustaz. Hanya berhenti pada kalimat la ilaha, kafir nanti kalau begitu. Akhirnya dia buatlah katanya yang paling mudah, cukup ucapkan Allah Allah. Berarti dia membuat sendiri syariat. Nabi menyuruh laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau meninggal dengan kalimah la ilaha illallah, bukan dengan kalimah Allah. Sedangkan dia mengatakan cukup dengan kalimah Allah. Maka pada hakikatnya orang ini telah menyekutukan Allah. Kenapa? Membuat syariat selain dari syariat Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak penting kita dengar, tidak penting kita pastikan
dengan lidahnya dia mengucapkan la ilaha illallah? Karena sebagian orang yang akan meninggal diuji oleh Allah dengan penyakit stroke, nggak bisa bergerak apa-apa. Bisikan saja kan dia bisa ucapkan dengan lidah yang diikuti oleh hati, walaupun mulut tidak terbuka. Saya pernah mentalkinkan orang yang mau meninggal, mengalir air matanya. Mungkin bentuk ketajubannya, kekagumannya, mungkin sangat menghayati kalimat la ilaha illallah itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang menyembah selain Allah, termasuk menyembah orang soleh, mengkultuskan orang soleh, baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal, maka itu termasuk kesyirikan. Maka mari kita pahami kaidah yang ketiga ini dengan sebaik-baiknya, supaya kita terbebas dari kesyirikan dan terlepas dari kejahilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada masyarakat yang menyembah nabi. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhaduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Ini dalil bahwa ada umat yang menyembah nabi. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan yang disembah selain Allah? Nabi Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku mengatakan sesuatu yang bukanlah hakku untuk mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Surah Al-Ma'idah 116. Akidah kaum muslimin, Nabi Isa alaihissalam masih hidup sampai sekarang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah, bal rafa'ahu Allahu ilaihi, Nabi Isa diangkat oleh Allah ke sisinya. Termasuk keyakinan kita, akidah kita, bahwa Nabi Isa adalah juru selamat. Nanti Nabi Isa diturunkan ke muka bumi menebar keselamatan. Nabi Isa termasuk di antara 25 nabi dan rasul yang diperintahkan oleh Allah, yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anak TPA kita, anak-anak TK Islam, mereka menyanyikan 25 nabi dan rasul, nabi umat Islam. Ketika Dajjal muncul, bukan Dajjal ya Pak ya, Dajjal, J-nya 2. Nanti ada orang namanya Jal dipanggil Dajjal gitu. Dajjal yakni seorang yang matanya picek, matanya 2, satu hancur, satu picek gitu, hitam, kakinya letter O, pendek, tapi dia penyebar fitnah. Maka orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi akan terfitnah. Dia bisa berjalan cepat, bahkan bisa membelah gunung, membelah badan orang. Jadi dijelaskan dalam hadis, ya, Dajjal itu membelah badan orang menjadi 2, kemudian dia lewat ke tengah, kemudian badan orang itu nyatu kembali, kemudian dia katakan kepada manusia, apakah kamu tidak meyakini bahwa aku sebagai Tuhan? Apa kata kaum muslimin yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi? Aku semakin yakin bahwa kamulah Dajjal yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya.
Nah, ketika Dajjal membuat kerusakan di muka bumi ini, Allah turunkan Imam Mahdi. Masya Allah, Pak Mahdi. Beliau Pak Mahdi, yang akan turun nanti Imam Mahdi. Masya Allah. Nah, kemudian Allah turunkan Nabi Isa, sehingga orang-orang Nasara berbondong-bondong mengikuti Nabi Isa, sehingga hanya satu musuh kaum muslimin, yaitu Yahudi. Batu dan pohon akan bicara, wahai kaum muslimin, nih Yahudi di belakang kami. Jadi kita umat Islam, umat yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat, diantaranya umat yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, mengembalikan mereka kepada keyakinan yang benar bahwa Nabi Isa adalah hamba dan Rasul Allah, dan masih hidup sekarang dan akan diturunkan oleh Allah sebagai juru selamat di muka bumi ini. Ketika beliau telah turun nanti, Dajjal beliau bunuh berdua dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi dengan Nabi Isa bersama-sama membunuh Dajjal di Palestina. Maka setelah itu tersebarlah kedamaian di muka bumi ini. Maka disebutlah Nabi Isa alaihissalam juru selamat, juru damai. Nah, orang yang tadi kita bicarakan, kenapa kamu meneteskan darah untuk lokasi perumahan, untuk pondasi, atau bahkan seperti cerita-cerita zaman dulu, kalau bangun jembatan, dicarilah kepala manusia, paling kurang katanya kepala kerbau. Ini juga saya protes, tapi apa boleh buat gitu. Masa iya istana kita di Pagaruyung setelah terbakar, untuk membangun kedua kalinya ditanamkan di situ kepala kerbau. Katanya kita negeri yang adat bersandi sarak bersandi kitabullah. Tapi apalah daya, seorang mubalik hanya menyampaikan, hanya bisa mengingkari dengan hati. Mereka kalau ditanya, oh kita minta pada Allah. Mereka hanya seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Orang-orang yang mereka seru itu sebenarnya juga mencari jalan kepada Tuhannya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Artinya mereka menjadikan itu sebagai wasilah, perantara gitu. Padahal menyembah Allah sangatlah mudah, tidak perlu pakai perantara. Sekiranya menyembah Allah pakai perantara, tidak perlu ada sholat malam. Kenapa? Karena kita ketika sedang sholat malam merasa sangat dekat dengan Allah. Dan sholat malam itu jarang berjamaah, sendiri-sendiri. Maka jumlah orang yang dianggap soleh sangat sedikit dibanding dengan jumlah kaum muslimin. Kalaulah setiap orang mencari seorang perantara, sungguh sangat terasa sulitnya beragama ini. Maka agama mudah, jangan dipersulit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi oleh Allah pemahaman yang lurus terhadap agama ini, bertauhid dengan benar, dan Allah jauhkan kita dari kesyirikan. Besok pertemuan terakhir, insya Allah akan saya uraikan kaidah yang keempat, dan waktu esok insya Allah juga digunakan untuk tanya jawab. Demikian kajian kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, menjadikan majelis ini majelis yang mendapatkan berkah dari Allah, dan diampunkan dosa-dosa kita. Karena demikian kata Rasulullah, orang yang ada dalam majelis Allah liputi dengan rahmat, yakni kasih sayang. Malaikat tindih bertindih melindungi kita dengan sayapnya.
kemudian ikan di laut, mendoakan kepada Allah, memintakan ampun kepada orang yang hadir dalam majelis. Semoga semua itu kita dapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.